Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Ya, turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya untuk perilaku tergugat yang tidak menghargai ini, gitu loh. Jadi dengan rasa hormat tetap sama beliau, karena beliau tetap presiden kita, nggak boleh kita lecehkan, nggak boleh kita maki-maki. Kita hanya menyayangkan sikapnya yang tidak gentle. Statement-statementnya di luar dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Dan diiringi dengan nama baik, nama yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini tanggal 5 Juli 2021 sesuai dengan ini jawaban resmi mengatasnamakan Jokowi dari Kejaksaan Agung, yang intinya justru menuduh kita tidak ada itikat untuk bermediasi. Nah, coba dibaca Pak Jali ininya supaya kita nggak mau. Ini aja nih nomor 4. Nomor 4 ya. Poin 4 ya. Penggugat. Biar aja Bu. Biar aja nggak apa-apa. Saya ulangi ya, mohon perhatiannya. Ini yang berkeberatan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Profesor Dr. Egy Sujana terhadap poin 4. Saya bacakan sebagaimana nanti. Penggugat tidak memiliki kehendak untuk melakukan mediasi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para penggugat sesungguhnya tidak memiliki kehendak atau itikat baik untuk melakukan perdamaian menyelesaikan perkara melalui forum mediasi. Untuk itu tergugat siap melanjutkan penyelesaian sengketa perkara akuo melalui proses persidangan oleh hakim pemeriksa perkara. Hormat kami tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa hukum tergugat Bambang Prisantoso SHMH, Eri Jailani SH, Tri Budi Prasetyo SHMH, Nisa Juliana FESE SHMH MSI, dan Bu Silvia Takanawati SH. Ya, jadi dari statement ini amat sangat jelas memutarbalikan fakta. Padahal tahapan-tahapan mediasi ini sudah yang ketiga sekarang. Ketiga mediasi. Kalau logika kita berkehendak tidak mau mediasi, ya tidak mungkin ada 3 tahap sampai sekarang. Hal logika sederhana aja seperti ini dibantai gitu loh, nggak dianggap. Padahal logika fakta. Oleh karena itu, justru yang menantang di sini masuk ke sidang pokok perkara. Itu dari mereka. Kita tidak menantang. Kita malah ngajak untuk perdamaian. Bagaimana berdamai dengan rakyat? Ya pemimpinnya kalau ngaku salah ya harus salah dong. Dan kemudian minta maaf. Kemudian bertobat. Tidak ngulangi lagi. Dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Itu yang kita tawarkan. Itu mediasi dalam Islam tuh. Kalau orang salah minta maaf harus dimaafkan. Apalagi bertobat minta ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun. Nah, kalau begini yang menutup peluang untuk diampuni, menutup peluang untuk dimaafkan oleh rakyat adalah presiden sendiri. Itu garis bawahi ya. Jangan diputar balik.
kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini, dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi waktu itu. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana? Itu. Yang kedua, dalam pengertian hukum, kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih. Ya, ini kan rakyat. Saya juga rakyat kok, emang siapa saya? Rakyat. Ya. Jokowi juga rakyat, tapi dia fungsi jadi presiden. Sekarang saya rakyat, fungsi jadi advokat. Nah, kalau menantang masuk sidang pokok perkara, ini kita justru alhamdulillah gitu. Artinya senang, bukannya mau menjorokin siapapun, berarti akan lebih terbongkar. Karena harus dipanggil saksi-saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli atau keterangan ahli gitu loh. Itu akan dipanggil, nggak mungkin enggak. Ya, dengan satu, jadi lebih terbongkar lagi. Terus bukti-bukti mana yang membuat satu kondisi dia dikatakan melakukan perbuatan tercela. Nah, kategori yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Dan bohong atau berita bohong dianggap oleh undang-undang negara kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu merupakan tindak pidana dalam pasal 14 dan pasal 15. Dan itu sudah kena kepada saya, pernah juga masuk penjara gara-gara itu, katanya membawa berita bohong tentang people power. Ya. Kemudian Ratna Sarumpait kena 2 tahun ya untuk sanksinya yang dia terima di penjara. Dan yang terakhir, Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah dihukum 4 tahun. Padahal tadi sudah diterangkan nama saudara Jali, kalau kita biasakan rakyat ditanya padahal batuk ya, kan batuk sakit. Tapi gimana? Sehat Pak, alhamdulillah. Itu kan biasa, gak ada masalah. Oh ini dituduh COVID. Dokternya sendiri juga gak menuduh kok, malah menyatakan negatif, sehat. Tapi dihukum 4 tahun. Poin pentingnya apa? Ratna 2 tahun, Habib 4 tahun, saya 41 hari ya di penjara juga. Gak enak, sehari aja gak enak. Kamarnya 1x3 gitu, ngeri banget itu. Ya, tahti namanya, ya, tahanan tikus. Jadi oleh karena itu, di dalam kesempatan ini saya berpendapat Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum kali Bu Ratna yang 2 tahun, kali yang Habib Rizik 4 tahun, kali yang saya 41 hari, ini nanti yang sah ganda juga berapa, kan tuduhannya sama ke situ juga. Yang jumhur berapa ya, itu nanti kita lihat. Harus dituduhkan dan digugat kepada Jokowi. Jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Bayangkan. Itu logika hukum loh. Nah, karena jadi jurisprudensi. Sudah jadi jurisprudensi. Umurnya aja. Nah, jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun ya. Nggak mungkin kewaris. Atau besok juga kita udah meninggal juga bisa. Mungkin ada yang 1000 tahun. Oleh karena itu Allah Maha Kuasa. Ingin 1000 tahun. Allah buktikan kekuasaannya, justru kita ini bukan kalah, justru ini kemenangan awal. Dari segi logika-logika pembuktian. Serakal sehat. Serakal sehat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan ya, turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya untuk perilaku tergugat yang tidak menghargai ini gitu loh. Jadi
dengan rasa hormat tetap sama beliau, karena beliau tetap presiden kita. Nggak boleh kita lecehkan, nggak boleh kita maki-maki. Kita hanya menyayangkan sikapnya yang tidak gentle, harusnya tergugat. Nah, tadi dinyatakan oleh hakim mediasi sidang pokok perkara tanggal 26 Juli. Nah, jadi saya berharap dengan hormat Bapak Presiden Insinyur Jokowi yang terhormat datanglah tanggal 26. Itu membuktikan Anda gentle, membuktikan Anda orang yang benar. Karena Anda dituduh begini-begini nggak mengakui, berarti kan Anda benar. Nah, untuk benar datang dong. Datang, kalau nggak datang juga ya bagaimana logika kebenarannya? Ya, jadi kita gitu saja, tidak ada gerakan-gerakan yang disebut hal-hal yang menentang atau apa. Kita berjalan aja sesuai waktu yang ditetapkan oleh persidangan tadi. Jadi saya taat hasil persidangan, nunggu lagi tanggal 26 Juli 2021. Saya kira demikian jelas ya, nggak ada terlalu banyak statement, udah cukup ya. Kita akhiri. Semoga Allah mendatangkan keredoannya untuk bangsa ini dan memenangkan kejujuran, kebenaran dan keadilan kepada rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya presiden kecil. Menteri kecil. Gubernur kecil. Diri kita yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.